Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun pembuka kita pada siang hari ini. Kalau haus jangan lupa minum sambil makan sayur pepaya. Aku ucapkan assalamualaikum, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Cipta Relana SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 25 Kota Pagar Alam, Dewan Guru beserta staf Tata Usaha SD Negeri 25 Kota Pagar Alam. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk menghadiri kegiatan kami di sini, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sendiri Heptrian Surapiun, sarjana pendidikan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 25 Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian di sini juga yang selalu membersamai kami di sini, tak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu fasilitator kami, yaitu Ibu Tuti Yusefa, sarjana pendidikan. Beliau juga guru SD dari Kepulauan Bangka Belitung. Beliau adalah selalu membimbing kami, mengarahkan kami hingga kami bisa sampai ke titik saat ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu fasilitator, yaitu Ibu Tuti Yusefa, sarjana pendidikan. Kemudian yang berikutnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pengajar praktek kami, yaitu Bapak Ajamani selaku guru SMK Muhammadiyah Kota Pagar Alam, yang juga selalu membersamai kami. Beliau juga selalu membimbing kami dan mengarahkan kami hingga kami bisa sampai ke titik hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ajamani. Walaupun kita tidak bertatap muka di sini, tetapi kami tetap ingat dengan fasilitator kami dan PP kami yang hebat yang selalu membimbing kami di sini. Bapak Ibu sekalian, di sini materi kita yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Di sini Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke materi kita di sini, kita ada kesepakatan di dalam mengikuti kegiatan ini. Yang pertama, di sini saya telah membuat berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Tadi sebelumnya kita sudah dibuka dengan doa secara bersama yang dipimpin oleh Bapak Noharudin. Kemudian yang kedua, angkat tangan jika ingin bertanya. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan. Kemudian jika ingin misalkan izin keluar, juga angkat tangan untuk izin keluar. Kemudian yang ketiga, aktif dalam semua kegiatan. Jadi kami mengharapkan sekali semua guru yang ada di sini di dalam mengikuti kegiatan ini berperan aktif di dalam mengikuti kegiatan ini. Dan yang terakhir, disiplin dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian kesepakatan yang telah kami buat di sini. Kemudian untuk berikutnya, tujuan kita di dalam mengikuti kegiatan ini, yang pertama itu seluruh peserta diharapkan dapat memahami budaya positif serta bisa menerapkannya di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Jadi itu harapan kami Bapak Ibu sekalian. Setelah saya menyampaikan materi pada hari ini, maka tujuannya itu kami berharap semoga saja budaya positif yang kami sampaikan ini bisa diterapkan di sekolah kita ini, sehingga budaya positif yang ada di sekolah kita ini bisa berjalan dengan baik, bisa sesuai dengan harapan kita semua. Jadi bisa belajar dengan kondusif dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya kami pun di dalam mengikuti CGP ini setiap kali pertemuan itu selalu diberi ice breaking. Jadi setiap ice breaking ini Bapak Ibu sekalian, ternyata ice breaking ini tidak selalu kita harus joget-joget, tidak selalu kita harus itu menari-nari atau bergerak. Ternyata ice breakingnya ini juga ada yang namanya kita berpikir. Nah, jadi setelah ice breaking ini nanti Bapak Ibu sekalian, saya mengharapkan setelah ice breaking nanti ada yang kalian pahami. Jadi saya meminta tanggapan apa yang dapat kalian ambil dari ice breaking yang akan saya tampilkan ini.
Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, saya akan menampilkan ice breaking yang saya dapat di sini dia tebak gambar hewan. Nah jadi dari tebak gambar ini nanti saya mengharapkan ada dari guru-guru ini apa yang kalian terima dari tebak gambar itu, apa yang kalian tangkap, maksud dari tebak gambar yang saya tampilkan ini nanti apa maksudnya di situ. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah mungkin langsung saja. Ini ada waktunya Bapak Ibu, dia menghitung ada detik. Setelah itu baru disebutkan binatang apa ini. Nah seperti itu. Nah ini Bapak Ibu kita mulai. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini ada tempat time game. Nah ini kami dapat dari CGP itu ada waktu. Nah ini Bapak Ibu perhatikan ada kakinya. Kira-kira hewan apa ini Bapak Ibu? Kuda. Coba kita lihat apakah benar itu kuda. Kita saksikan bersama. Apakah benar jawaban Bapak Ibu? Nah itu Bapak Ibu, ternyata kakinya saja yang kuda. Tetapi kalau lihat dari mukanya itu kuda atau apa? Nah sekarang kita lanjut yang kedua. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Ya kalau kita ini burung. Coba kita lihat lagi apakah benar ini burung? Ayam. Nah itu. Ya kita lanjutkan sekali lagi ya Ibu Bapak Ibu. Kodok. Ya ini kalau kita ada kodok, benar kata Ibu nanti kita ada gambar kodok. Tetapi kalau di atasnya kita belum tahu apakah kodok atau apa itu. Ya ada yang sapi. Ya, nah itu. Nah kalau kita lihat apa ini Bapak Ibu? Sapi, kuda. Ya, coba kita lihat. Gajah itu Pak. Ya bisa gajah, harimau itu yang sangat buas. Nah ini. Ya ini hewan yang berada di air. Kalau melihat dari selaput, dia anak bebek kata Ibu Cinta itu benar. Kalau lihat dari selaput itu anak bebek. Tapi kalau kita lihat bisa saja ikan, bisa saja Ayam. ya itu. Ngok gitu. Ya kita perhatikan lagi yang ini. Hewan apakah ini katanya? Beruang. Beruang ya Pak Arbi. Beruang. Ular ya. Ya, ya. Mungkin satu lagi ya Ibu. Bapak sekalian, kita lihat yang ini. Ini pinguin. Ya badannya kan Ibu Cinta ini badannya pinguin. Tapi yang atasannya kita belum tahu. Bisa saja pinguin kan. Nah, Paus. ya cukup. Paus. Ikan ini paling Tidak laut. Ya itu. Ya kita tepuk tangan untuk guru-guru kita yang hebat pada hari ini. Ya itu Bapak Ibu sekalian, ice breaking-nya masih berlanjut, sebenarnya masih banyak. Tetapi itu ice breaking yang kami dapatkan dengan fasilitator kami. Makanya pada waktu kami mendapatkan ice breaking ini, kami meminta langsung linknya itu. Coba Ibu bagi linknya, ternyata dibaginya untuk bahan-bahan kita memberikan inspirasi ke sekolah kita. Nah ternyata di sini Bapak Ibu sekalian, ice breaking ini bukan sekedar ice breaking, ada maksudnya di sini ice breakingnya. Jadi makanya tadi setelah kamu melihat ini, kalian lihat apa yang terkandung di dalam ice breaking itu tadi. Kita lihat kakinya, ternyata kepalanya bukan. Kita lihat bebek, ternyata yang di atasnya juga bukan. Jadi kami mungkin minta salah satu dari guru kita, Bapak Ibu guru kita mungkin memberikan tanggapan menurut kalian itu apa mungkin. Mungkin ada yang mungkin Ibu Fitria Rahayu ya. Perkenalkan Bu namanya dulu. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Rahayu, guru Mapel BTA. Menurut pandangan saya tentang ice breaking tadi, yaitu bahwa untuk melakukan sesuatu kita harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang seutuhnya supaya kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Itulah tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya luar biasa tanggapan dari Ibu Fitria Rahayu. Kita kasih aplaus untuk Fitria Rahayu. Mungkin ada lagi dari ibu-ibu yang memberikan tanggapannya. Mungkin ada atau sudah cukup sependapat dengan Ibu Fitria Rahayu.
Ya itu Bapak Ibu sekalian, benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Fitria tadi, bahwa setelah kita melihat dari ice breaking itu tadi, ternyata itu di dalam melakukan sesuatu itu, sebelum kita bertindak itu kita harus tahu dulu secara utuh dulu apa permasalahan dari hal tersebut. Jadi jangan kita langsung bertindak tanpa kita mengetahui dulu alasan-alasannya yang tepat. Sehingga dari kita memahami latar belakangnya apa, mungkin semuanya itu kita bisa memahami permasalahan itu dengan baik, sehingga solusi yang dipecahkannya juga bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lanjut ke inti. Jadi ada beberapa topik yang ingin kami sampaikan. Kami di sini berbagi praktik baik apa yang kami dapatkan setelah mengikuti calon guru penggerak di angkatan 10 ini. Yang di situ ada topik dalam eksplorasi konsep ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi yaitu segitiga restitusi. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah mungkin langsung masuk ke materi pertama Bapak Ibu sekalian. Di situ perubahan paradigma. Nah kegiatan sebenarnya ada kepalan tangan itu Bapak Ibu. Kegiatan kepalan tangan ada A dan B katanya. Anda dan teman Anda. Nah simak itu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, apa yang terjadi? Jadi Bapak Ibu sekalian di sini ada sesuatu yang kita tuliskan. Ini seumpamanya kita memiliki benda yang berharga. Yang namanya benda berharga itu Bapak Ibu sekalian, tentunya itu sangat penting bagi kita. Nah, kita genggam dengan kepalan kita. Misalkan ini yang berharga. Jadi saya genggam ini. Kemudian dari genggaman saya ini, karena ini berharga, maka saya tidak mau siapapun yang membujuknya ingin genggaman yang benda yang ada di tangan saya, maka ini tidak akan saya berikan karena ini berharga bagi diri saya. Makanya tadi ada si B yang akan membujuk. Misalkan kamu Ibu Sri, mungkin Ibu Anggun bermain. Ibu Sri ada misalkan benda berharganya yang digenggamnya. Mungkin karena Ibu Anggun tadi pengen misalkan benda yang dengan Ibu Sri tadi, Ibu Anggun merayu Ibu Sri. Nah itu, merayunya bagaimana agar benda yang Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini kan ada maksudnya. Apa maksud dari genggaman tadi? Genggaman yang berharga tadi apa? Ini sebenarnya Bapak Ibu, itulah yang dengan posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Siswa ini atau murid ini sangat berharga bagi diri kita. Dia berada dalam genggaman kita dan kita tidak ingin melepaskannya dengan orang lain. Kita selalu membimbingnya, selalu mendidiknya. Walaupun ada orang lain yang ingin mengambil siswa kita, yang ingin merayu anak didik kita tadi, mungkin ada yang mengarahkannya ke arah yang tidak baik, tetapi kita posisi kontrol kita sebagai seorang guru tetap tidak akan memberikan anak itu dan tetap akan menjaga anak itu sampai anak itu bisa berhasil di kemudian hari. Itu ya Bapak Ibu sekalian dari maksud dari genggaman ini tadi. Nah mungkin lanjut Ibu Lita. Nah itu perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah ilusi kontrolnya, ilusi guru mengontrol murid. Itu tadi kita yang menggenggam murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu perubahan yang kita ambil. Nah sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ada perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan.
Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah, kalau di dalam stimulus respon itu kita mencoba mengubah arah agar berpandangan sama dengan kita. Apakah semua orang itu bisa berpandangan sama dengan kita, Bapak Ibu? Tentu tidak bisa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah itu benar? Itu setiap yang dilakukan anak didik kita itu semuanya salah. Itu tidak, pasti ada alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, benar tidak? Misalkan kamu, saya yang mengontrol kamu, bisa tidak saya mengontrol kamu? Hah? Mungkin ada yang bisa, ada yang tidak. Ya. Bagaimana? Bisa atau tidak? Saya mengontrol guru-guru yang ada di sini. Misalkan Ibu Sri, karena saya yang mengontrol, misalkan Ibu Sri harus seperti ini. Ibu Sri harus mengikuti saya seperti ini. Bisa tidak? Tidak. Dan juga pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dan modal berpikir menang atau kalah. Kemudian kita lihat teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu kontrol. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kalau yang direspon tadi, perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kalau di dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Apa yang dilakukan oleh diri kita maupun murid kita pasti ada tujuannya. Kemudian tadi kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar tidak Bapak Ibu? Nah, kan tidak mungkin kita akan dikontrol oleh orang lain. Kita yang bisa mengendalikan diri kita. Kalau di stimulus, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrolnya. Dan pemaksaan ada pada saat bujuk gagal. Di situ harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi orang yang memilih pilihannya, kemudian model berpikir menang dan menang. Kemudian dari menang kalah menjadi menang dan menang. Nah, sekarang baru masuk ke disiplin positif. Disiplin positif itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid itu menurut Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan. Seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang namanya disiplin positif itu Bapak Ibu sekalian tidak asing lagi ya. Yang namanya disiplin positif itu yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Dengan apa yang kita lakukan itu harus bertanggung jawab. Kemudian ada lagi Bapak Ibu budaya positif. Apa itu Bapak Ibu? Yang ada di benak Bapak Ibu sekalian tentang budaya. Apa itu kira-kira budaya? Ya benar sekali Bapak Ibu, itu adalah kebiasaan yang sulit kita rubah. Karena biasanya kebiasaan itu kan ada asal usulnya, sehingga itu sulit untuk dirubah ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sampai sini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya kalau tidak mungkin lanjut. Nah, ada nilai-nilai kebajikan yang universal. Ini pasti nilai-nilai yang baik. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila itu ada yang namanya nilainya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu. Jadi hal itu yang harus kita tumbuhkan kepada murid kita. Profil pelajar Pancasila ini. Kita harus membuat murid kita itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu berakhlak mulia. Tentunya dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif seperti yang dilakukan oleh pembina keagamaan dan guru agama saat ini, yaitu sholat duha, kemudian membaca surat-surat pendek. Itu sudah kebiasaan di sekolah kita. Kemudian ada juga Jumat bersih, ada juga Jumat berbagi. Itu juga kebiasaan kita. Kemudian mandiri Bapak Ibu.
anak itu kita tuntut untuk mandiri, jangan selalu berpegang pada atau ketergantungan dengan orang lain. Jika dia belum menumbuhkan sikap mandiri, maka itu harus kita bimbing supaya dia bisa menumbuhkan sikap itu. Tapi kalau dia belum menumbuhkan sikap mandiri, maka dia belum bertanggung jawab biasanya. Dia masih ikut-ikutan orang lain. Dan juga bernalar kritis. Nah, bernalar kritis, kita harus membuat siswa itu bisa berpikir kritis. Tentunya kita sebagai pendidik juga harus berpikir kritis. Kita harus mencari ide-ide baru yang bisa memancing anak-anak kita untuk bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi itu yang harus kita berikan kepada anak didik kita. Nah, sekarang masuk ke eksplorasi konsep pembelajaran 2.2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi, Bapak Ibu sekalian, teori motivasi perilaku manusia ini atau motivasi itu ada dua. Ada yang tumbuh dari dalam diri siswa itu sendiri, ada juga yang dari orang lain atau dari luar. Kalau intrinsik itu dari dalam dirinya, kalau ekstrinsik itu dari luar. Cuma yang baik itu kita tumbuhkan kepada anak didik kita itu agar dia itu bisa memotivasi dirinya sendiri. Itulah tumbuh intrinsik tadi. Kalau dia masih ekstrinsik berarti dia masih ketergantungan dengan orang lain, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat yang ini. Ada motivasi eksternal, itu yang dari luar. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman katanya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti kalau kita melihat itu belum tertanam dalam dirinya kan? Dia masih bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti kalau dia tidak misalkan ada sanksi-sanksinya atau tidak ada yang lainnya, mungkin dia akan melanggar itu. Seharusnya kalau dia itu sudah tertanam di dalam dirinya, apapun yang terjadi, dia tetap akan mengikuti misalkan peraturan yang ada di sekolah tadi. Jangan bertanya-tanya terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua juga motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti dia mendapatkan imbalan. Ini Bapak Ibu sekalian, kita di dalam mendidik itu usahakan jangan memberi imbalan kepada anak didik kita. Misalkan, ayo maju kalau misalkan kamu bisa mengerjakan tugas ini atau benar semua, saya kasih uang misalkan 10.000. Memang kalau kita lihat ini juga budaya positif supaya anak itu juga kreatif dan tetapi dia akan ketergantungan Bapak Ibu. Kalau seandainya dia nanti tidak dikasih misalkan penghargaan atau imbalan, maka biasanya dia akan menurun proses pembelajarannya. Biasanya dia akan ketergantungan. Itu bukan berasal dari dalam dirinya. Makanya dia masih termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah itu. Jadi apabila saya melakukan ini, dia keruan Bapak Ibu sekalian, akan seperti apa dia ke depannya. Inilah yang harus ditanamkan di dalam tujuan disiplin positif ini. Kita harus memotivasi internal diri kita sendiri. Nah, paham Bapak Ibu? Ya. Nah, ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah itu. Jadi dia bukan hanya terlepas dari perintah. Kita sebagai pendidik, kalau menurut Ki Hajar Dewantara ini, kita harus bisa juga memantau diri kita sendiri. Kita harus bisa memerintah diri kita sendiri. Nah kalau hal itu sudah tertanam di dalam diri kita, insya Allah apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Sesuai dengan harapan kita. Nah itu Bapak Ibu Guru kalau menurut Ki Hajar Dewantara ini. Dan itulah yang harus kita tanamkan. Nah, dihukum oleh penghargaan ini Bapak Ibu sekalian.
bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah itu kan, penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Kenapa? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan yang saya jelaskan tadi. Jadi apabila dia dihukum oleh penghargaan, maka dia akan ketergantungan. Jadi kita memberikan penghargaan itu juga termasuk hukuman. Dia giat belajar itu karena ada penghargaannya, bukan karena dalam dirinya sendiri. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Nah kemudian dihukum oleh penghargaan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini Bapak Ibu yang harus kita ketahui. Apa dampaknya jika kita memberikan penghargaan? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dia sangat berpengaruh juga Bapak Ibu. Karena dia selalu ketergantungan, mungkin di jangka pendeknya nanti dia ketergantungan dengan si A. Terus menerus itu Bapak Ibu sekalian. Misalkan mungkin Ibu Anggun dia masuk kelas, mungkin siswanya aktif karena Ibu Anggun memberikan penghargaan mungkin ya, di dalam memberikan penghargaan ini. Tetapi dia mungkin dengan Ibu Anggun dia lebih semangat, tetapi dia ketergantungan terus dengan Ibu Anggun tadi. Tiba-tiba kita yang masuk kelas, misalnya kita tidak memberikan penghargaan, maka pembelajarannya akan menurun. Nah ini yang harus kita hindari. Kita belajar itu mendidik, membimbing dan menuntun siswa itu agar dia mandiri. Dan yang kedua, penghargaan menghukum itu juga berdampak. Dan penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Benar tidak Bapak Ibu? Merusak hubungan. Ya kan, itu bisa merusak hubungan kita dengan siswa. Jadi mulai dari sekarang ini kita berbenah diri, kita bimbing dan tuntun anak kita agar dia lebih mandiri sehingga dia bisa menumbuhkan motivasi internal tadi. Nah itu. Nah, kemudian ada juga dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu, nah ini menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu Bapak Ibu. Jadi dengan penghargaan tadi dia menurunkan kualitas kita. Kualitas pembelajaran kita semakin menurun, kemudian mematikan kreativitasnya. Karena apabila kita tidak memberikan penghargaan, dia tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Mungkin dia tidak bersemangat, itu kan menurunkan kreativitas, mematikan kreativitasnya, sehingga pembelajaran yang diberikan tidak kondusif lagi. Terus beri pengakuan secara konsisten ya, ini bentuk program kebajikan tadi, apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal Bapak Ibu. Nah, jika kita ingin memberikan apresiasi kepada siswa perlu kita ingat apa yang harus diingat. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Anak-anak misalkan ibu memberikan ini atau bapak memberikan ini. Tetapi anak-anak walaupun tidak misalkan kita berikan penghargaan yang seperti ini, tetap belajar. Jangan menunggu misalkan ada penghargaan terlebih dahulu atau ada apresiasi dari guru, kamu baru misalkan belajar. Ini sekedar memotivasi saja anak-anak, bukan untuk kedepannya. Nah, itu. Jadi kita ada pengakuan secara khusus bagi diri kita dan anak tadi. Kemudian bisa juga pengakuan secara pribadi langsung kita dengan anak tadi. Kita jelaskan misalkan maksudnya apa, supaya anak-anak tidak salah tangkap apa yang kita berikan. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Kemudian pengakuan secara konsisten dan juga fokus pada proses. Kita harus tetap fokus kepada proses yang kita lakukan, bukan fokus dengan penghargaan yang kita berikan Bapak Ibu. Nah itu, paham? Ya, mungkin lanjut. Tugas, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada perbedaan Bapak Ibu. Nah, mungkin saya mau tanya Bapak Ibu, ada tindakan guru ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ayo Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Itu.
Ya, mungkin apa? Ya, termasuk hukuman. Mungkin Ibu Herniati, kenapa Ibu Herniati bisa mengatakan itu hukuman? Mungkin Saya anggap itu adalah hukuman karena anak tersebut harus menuliskan itu hukuman. Kalau konsekuensinya dia harus sadar bahwa kalau saya terlambat saya nulis ini. Karena dia harus menulis dan itu adalah hukuman. Terima kasih. luar biasa, kita kasih aplaus untuk Ibu Herniati. Ya, benar sekali kata Ibu Herniati tadi bahwa itu termasuk hukuman karena kita menyuruh dia mencatat 100 kali. Seharusnya benar kata Ibu Herniati, kita kalau bukan hukuman konsekuensi tadi dia harus sadar. Nah itu. Kemudian yang kedua, lihat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo, ini termasuk hukuman? Hukuman bukan, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, mungkin Ibu Penny. Kalau menurut saya itu adalah konsekuensi di mana anak tersebut terlambat hadir. Mungkin di situ sudah ada kesepakatan dari sekolah atau dari guru, jika dia datang terlambat maka dia harus keliling lapangan 2 kali. Itu sudah kesepakatan atau konsekuensi terhadap apa yang dilakukan anak tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Penny yang luar biasa tanggapannya. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kita kan masih menghukum mengelilingi lapangan basket 2 kali. Sama seperti kamu mencatat 100 kali. Iya kan? Mencatat 100 kali. Itu kan kamu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kenapa kalian tidak memanggilnya? Kenapa kita hanya menyuruh dia berkeliling lapangan? Kita tanya dulu kan, apa masalahnya? Nah, itu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau? Mungkin lanjut Ibu Riza. Nah, itu. Tindakan guru menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, ini konsekuensi. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, karena dia sudah sadar kan, saat dia menyenggol, dia harus membersihkannya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, mungkin saya bertanya dulu dengan Ibu Sri Utami. Ya, Ibu Sri yang bilang tadi hukuman. Ya, karena saya katakan hukuman ya karena kita memberikan sanksi kepada anak tersebut untuk tidak memakai sepatu selama seharian gara-gara tidak memakai sepatu warna hitam tadi. Ya, luar biasa Ibu Sri. Ya, benar sekali Ibu Sri, itu juga termasuk hukuman karena dia tadi tidak memakai sepatu seharian. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo yang PJOK ini, hukuman atau konsekuensi? Mungkin Pak Fahmi atau Pak Arfi. Ini, itu kan dijelaskan juga di sini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo Pak Arfi, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu kalau menurut PJOK. Nah, yang lain ada tanggapan? Kalau menurut Pak Fahmi? Konsekuensi. Ya, kalau Pak Fahmi? Karena kalau dibilang itu hukuman, setelah 10 menit itu kita sudah melaksanakan kegiatan pemanasan, Pak. Mungkin untuk yang lain sudah pemanasan, sudah melakukan kegiatan ngajar-mengajar, si siswa itu terlambat. Jadi otomatis diberikan tindakan untuk melakukan pemanasan selama 2 keliling lapangan basket. Terima kasih. Ya, benar sekali yang luar biasa ya tanggapan dari Pak Fahmi tadi.
Ya itu memang kalau kita lihat di situ mengelilingi lapangan basket 2 kali sama seperti yang di awal tadi. Tapi Bapak Ibu sekalian perlu diketahui ini untuk pelajaran PJOK. Wajar dari katakan konsekuensi. Karena dia sesuai. Terlambat 10 menit dia lari. Kan masih olahraga dia lari kan. Coba kalau kita guru kelas terlambat 10 menit kita di dalam kelas kan, ayo silakan push up, silakan lari kamu 10 kali. Kan tidak ada juga di indikator kita guru kelas itu menyuruh siswa itu lari. Cuma kalau di PJOK memang ada lari, push up kan itu termasuk konsekuensi pada PJOK. Tetapi bukan untuk kita guru kelas, apalagi guru agama Ibu Nani ya. Nah, lanjut. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu sekalian. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi itu kalau kita menghukum itu, apa yang kita lakukan dengan murid pasti murid itu akan sakit kan dengan apa yang kita lakukan. Kadang kita guru ini Bapak Ibu sekalian tidak mendengarkan alasan yang diberikan oleh murid tersebut. Langsung menindas, kamu seperti ini, kamu terlambat seperti ini, silakan lari-lari. Nah itu, ini yang tidak boleh. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, karena itu sudah kesepakatan, dia sudah tahu ada konsekuensinya. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu dia kesepakatan itu Bapak Ibu. Kita langsung baik bagi hukum dia. Dan kita pun tanpa mendengarkan alasannya. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghukum anak-anak itu biasanya jangka panjang. Karena anak itu akan selalu ingat dengan apa yang kita lakukan tadi. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu kalau konsekuensi. Kebalikannya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Nah, itu kalau kita menghukum anak itu akhirnya membenci kedisiplinan itu. Karena dia merasa tertekan dengan apa yang kita lakukan tadi. Nah, kalau dia konsekuensi karena dia sudah ada kesepakatan bersama, dia anak menghargai disiplin. Dia sudah tahu, oh jika saya seperti ini, saya akan seperti ini. Tindakan atau konsekuensinya harus seperti ini. Dia sudah siap Bapak Ibu menerima semua keputusan yang diberikan. Nah, kemudian kalau hukuman itu paksaan, unsur paksaan. Murid kita itu sebenarnya datang terlambat banyak alasan Bapak Ibu. Kadang-kadang bangun kesiangan, kadang-kadang angkotnya macet, motornya macet. Nah itu. Kemudian sehingga dia terasa paksaan hukuman itu. Padahal alasannya tepat, kita menghukumnya. Yang namanya murid pasti nurut. Cuma kita tidak tahu apa yang dirasakan murid tersebut. Nah, kemudian kalau konsekuensi di stimulus atau tanggapan. Ada stimulus dengan anak itu, pendekatan dengan anak itu. Kenapa dia bisa terlambat? Panggil, kita cari kenapa solusinya, kenapa kamu terlambat, mungkin macet, atau mungkin dia tadi misalkan ketiduran atau kesiangan bangun. Kita gali kenapa kamu kesiangan bangun, apa yang kamu lakukan tadi malam sehingga kamu kesiangan. Itu ada stimulusnya Bapak Ibu, pendekatan dulu dengan anak tersebut, baru nanti ada tanggapannya. Nah, lanjut ke itu Bapak Ibu sekalian untuk masalah menghukum dan konsekuensi. Lanjut, apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini Bapak Ibu sekalian, apa yang dihadapi siswa itu kita menyelesaikannya dengan restitusi ini. Nah, restitusi ini tadi bukan kita mencari kesalahan murid, tetapi kita itu mengembalikan karakter anak tersebut. Kita bimbing anak itu supaya dia bisa menyadari kesalahan tersebut. Bukan kita sebagai seorang guru misalkan yang memberikan, oh kamu harus seperti ini. Kita pancing dia. Kalau misalkan kamu datang terlambat karena bangun kesiangan, apa tindakan kamu misalnya? Kenapa kamu bangun terlambat? Mungkin alasannya saya menonton Pak, saya menonton Bu, atau main HP.
apakah tindakan Ani itu benar? Nah, kita lanjut kan? Jangan kita biasa salah, ngapula kamu, lakeruan pagi sekolah, nonton HP, nonton jekeran ke waktu. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Jadi Bapak Ibu banyak sekali pelajaran dari CGP ini Bapak Ibu yang kadang saya juga sebelumnya juga melakukan hal tersebut. Dengan hal ini kita bisa maka kami berbagi. Jadi kita cari benar. Setelah kita tahu alasannya, apakah kamu bersedia bisa memperbaiki kesalahan kamu hari ini? Pasti dia menjadi bersedia Pak atau Bu. Kira-kira kapan waktunya kamu akan memperbaikinya? Nah itu kan, mungkin aja mulai hari sekali bagus kan cepat ya bagus. Jadi kita jelaskan kita bukan mencari penghargaan. Setelah itu kita suruh dia masuk untuk mengikuti pelajaran. Nah itu Bapak Ibu sekalian sih. Nah 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan kita untuk mencari-cari kesalahan, tetapi kita belajar dari kesalahan tersebut untuk membimbing anak tersebut ke arah yang lebih baik. Kemudian memperbaiki hubungan. Ya, kalau kita misalkan menyelesaikan masalah itu dengan baik, pasti hubungan kita dengan murid juga akan baik. Dia tidak akan memunculkan dendam, benci, tidak akan. Cuma beda dengan kita menghukum, siswa itu pasti akan timbul rasa dendam kepada kita. Kemudian tawuran bukan paksaan. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita tuh menawarkan Bapak Ibu sekalian. Jika kamu melakukan hal ini, apa yang kamu lakukan? Nah kita menawarkan ya. Mungkin dijawab. Kita kuatkan lagi. Jika kamu melakukan hal ini, nanti kamu misalkan belajarnya tidak efektif, atau misalkan kamu belajarnya terganggu, nilai kamu akan misalkan menurun. Nah kita beri semangat. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan Bapak Ibu. Fokus kepada karakter anak tadi, bukan tindakannya. Dengan hal itu kita tahu karakter anak tadi seperti apa kalau kita menyelesaikannya dengan restitusi ini. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu. Sampai sini Bapak Ibu sudah jelas apa yang saya sampaikan, atau masih ada yang bertanya-tanya di benak kalian masalah restitusi ini? Ya mungkin kita lanjut eksplorasi konsep yaitu keyakinan kelas. Nah ini materi kami yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja katanya? Mengapa harus keyakinan kelas? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Dan, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah itu Bapak Ibu, kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan yang harus dibuat? Kira-kira apa Bapak Ibu kalau menurut kamu? Kenapa harus keyakinan katanya, bukan peraturan? Nah itu Bapak Ibu yang harus kita pikirkan saat ini. Dulu memang kita itu peraturan kan. Tetapi kalau peraturan itu siswa itu akan patuh kan. Patuh kadang-kadang dia merasa beban. Karena peraturan itu dibuat oleh sekolah, bukan dibuat bersama oleh siswa. Sehingga siswa itu akan merasa terbebani karena dia tidak dilibatkan di dalam membuat peraturan itu. Sama seperti kita peraturan misalkan ASN atau peraturan yang lainnya, kita ada aturan dari atasan atau dari pusat itu. Mau tidak mau kita harus mengikuti. Sama seperti siswa kalau peraturan di sekolah, dia harus mengikuti. Suka tidak suka dia harus mengikuti. Makanya dirubah keyakinan ke kelas atau keyakinan sekolah misalkan. Kita libatkan, kalau misalkan kita buat keyakinan kelas, kita libatkan siswa yang ada di kelas. Keyakinan itu dibuat oleh kesepakatan bersama yang ada di dalam kelas. Bukan kita sebagai guru yang membuatnya. Peraturan kelas kita harus misalnya A, datang tepat waktu, ngumpul tugas tepat waktu, tugas harus dikumpul hari itu juga misalkan.
Bukan seperti itu. Tapi kita suruh siswa kita itu mengeluarkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, apa keyakinan kelas yang dia harapkan, supaya dia tidak merasa terbebani. Kalau dia yang membuatnya sendiri, maka dia ingat dengan keyakinan itu. Nah itu, paham Bapak Ibu sekalian? Ya. Nah itu, kalau peraturan selalu kembalikan buku, nah itu, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu contoh. Kemudian keyakinan kelas yaitu dengan bertanggung jawab. Ya, kalau tanggung jawab tadi, kalau misalkan dia membaca buku, kalau dia bertanggung jawab, walaupun kita tidak memerintahkannya, pasti dia akan menaruhnya ke tempat semula. Itu kalau keyakinan kelas. Kalau misal peraturan langsung deh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, mau tidak suka tidak suka dia harus mengembalikan. Kalau keyakinan kelas ya dia cukup dengan bertanggung jawab. Tanamkan dalam diri Anda itu dia bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Kalau keyakinannya bagaimana? Kita menghormati orang lain. Dia lebih halus, Bapak Ibu sekalian. Kalau keyakinan itu dia lebih halus. Kalau itu dilarang mengganggu orang lain, dilarang itu dalam berarti kan lajangannya ya. Itu tuh kalau dilarang tuh. Cuma kalau keyakinan lebih halus, menghormati orang lain. Nah, kalau menghormati orang lain, pasti kita mengganggu juga tidak boleh. Misalkan marah-marah tanpa sebab juga tidak boleh. Dengan orang tua, dengan guru juga bagaimana caranya. Kemudian peraturan dilarang mengganggu orang lain ya sama. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ya, kalau keyakinannya bagaimana? Keselamatan, menghormati orang lain. Dia lebih halus lagi kalau keyakinan. Ingat Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita keyakinan kelas itu tidak boleh kita itu membuat dengan kata-kata negatif. Tidak boleh misalnya. Tidak boleh datang terlambat misalnya. Seharusnya kita buat apa? Hadir tepat waktu. Nah itu kan. Kalau kita sudah hadir tepat waktu, secara tidak nggak tahu sesuatu. Berarti jangan terlambat ya. Tidak usah kita tuliskan. Tidak boleh datang terlambat, itu peraturan. Kalau keyakinannya hadir tepat waktu. Itu Bapak Ibu. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ya Ibu Anggun. Perkenalkan dulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Ade Anggun Septia, wali kelas 4A. Yang ingin saya tanyakan Pak di sini, apakah membuat keyakinan kelas itu harus dilakukan setiap pertemuan atau boleh kita lakukan dalam waktu jangka panjang seperti 1 semester sekali atau 1 tahun sekali? Cukup, terima kasih. Ya, terima kasih. Kasih aplaus untuk Ibu Anggun. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi pertanyaan tadi, apakah boleh keyakinan kelas itu dibuat misalnya dalam jangka panjang, misalkan 1 semester atau misalkan 1 tahun, atau misalkan kita setiap belajar itu membuat keyakinan kelas, misalkan seperti apakah harus seperti itu? Nah ini Bapak Ibu sekalian, di dalam membuat keyakinan kelas itu, yang pertama itu memang boleh itu. Boleh kita tuh setiap mapel, misalkan kita mengajar membuat keyakinan kelas saja itu boleh. Mungkin kita harus berganti, misalkan keyakinan kelas kita hari ini misalkan kita misalkan peraturan karena mungkin materi kamu tadi mungkin belum cocok, mungkin dari peraturan kita buat kita ganti saat itu atau mungkin diganti. Nah mungkin tetapi hal itu mungkin agak merepotkan kita karena selalu berganti. Cuma itu boleh kita lakukan supaya siswa itu ingat terus. Lebih baik sebenarnya itu kalau guru kita itu seperti itu. Kemudian kalau untuk jangka pendek, semester atau misalkan 6 bulan itu juga boleh. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita membuat itu kesepakatan kelas itu, misalkan kamu buat untuk jangka misalkan 6 bulan. Peraturan kelas yang kamu buat di sini berlaku 6 bulan. Kemudian peraturan yang kamu buat ini misalnya berlaku 1 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian itu boleh, tetapi setiap pertemuan ingatkan kembali. Selalu diingatkan peraturan kelas keyakinan kelas tersebut. Supaya apa? Supaya anak-anak tidak teledor dengan keyakinan itu. Nah, itu. Bagaimana Ibu Anggun? Ya, terima kasih Ibu Anggun. Atau ada yang lain sebelum kita lanjutkan?
Ya, kalau tidak ada lagi mungkin lanjut materi berikutnya. Jadi banyak ini Bapak Ibu, materi kita ini memang banyak dan ini harus kami terapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Nah, kelima kebutuhan dasar ini Bapak Ibu sekalian harus kita pahami, harus kita miliki. Kenapa? Apabila anak didik kita itu dia merasa malas atau dia mempunyai suatu permasalahan, berarti ada kebutuhannya itu yang belum terpenuhi. Misalkan siswa kurang bersemangat di dalam belajar, atau siswanya tadi misalkan selalu datang terlambat, pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi Bapak Ibu sekalian. Makanya ini yang harus kita bahas satu persatu. Ya, kita lihat dulu yang pertama apa kebutuhannya. Yang pertama tadi ada kebutuhan tadi untuk bertahan hidup. Apa itu untuk bertahan hidup? Ya, kebutuhan anak di sekolah itu harus kita penuhi dulu Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Misalkan apa? Kalau kita itu misalkan ada pangan, sandal, apa, mungkin kebutuhan yang ada di sekolah kita ini mungkin fasilitas kita, sarana kita, mungkin atau misalkan alat tulisnya mungkin siswa itu mungkin di rumah harus disiapkan. Ini harus supaya apa? Supaya kebutuhannya itu bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi anak-anak kita itu dia harus memiliki kasih sayang dari kita sebagai seorang guru, bukan orang tuanya saja di rumah. Dia harus memiliki rasa kasih sayang kita. Kemudian dia harus bisa diterima di dalam komunitasnya. Itu kita sebagai seorang guru harus membimbing mereka supaya mereka bisa seperti itu. Kemudian kesenangan. Nah, anak-anak itu juga harus memiliki kesenangan Bapak Ibu. Jadi kita mengajar itu bukan hanya kemauan kita sebagai seorang guru saja, tetapi kita harus tahu apa kebutuhan murid kita tadi. Kesenangan terus misalkan, atau misalnya ice-breaking kan, supaya dia misalkan bisa bersemangat di dalam belajar, atau misalkan hal-hal yang lain supaya dia bisa termotivasi di dalam belajar. Mungkin jangan mencatat terus, harus ada kolaborasi dengan yang lainnya. Kemudian ada penguasaan akan ilmu yang diberikan. Jadi anak-anak itu dia pengen juga Bapak Ibu sekalian dia berkualitas, kompeten. Dia harus berkeinginan juga untuk menguasai iptek misalkan dan lainnya. Siapa yang bertugas mengarang itu? Kita sebagai seorang guru. Anak itu bisa berkualitas, anak itu bisa berkompeten. Kita sebagai seorang guru yang harus mendidik dan membimbing mereka. Dan yang terakhir, kebebasan. Anak itu bebas lah, dia di dalam belajar. Cuma bebas di sini bukan dia bebas misalkan nak keluar masuk boleh, tetapi dia ini bebas menentukan bagaimana cara dia belajar tadi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, 5 kebutuhan dasar itu harus dipenuhi Bapak Ibu. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka anak itu biasanya ada permasalahannya. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, kemudian ini yang tak kalah penting juga Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang harus kita miliki sebagai seorang guru yang harus memahami ini. Posisi mana yang harus kita lakukan dari kelima posisi ini? Yang pertama, posisi penghukum. Nah, posisi ini biasanya dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk, menghardik, membentak maupun menyindir. Itu ya. Jadi dia bersuara tinggi. Kalau menghukum itu, misalkan ada anak didik kita yang terlambat. Tadi misalkan pakai sepatu warna-warni. Padahal anak kita tadi misalkan pengen menjelaskan dengan kita kenapa dia terlambat dan memakai sepatu warna ini. Tetapi kita sebagai seorang guru tidak menerima alasan karena itu aturan dari sekolah. Sehingga dia disuruh misalkan disuruh tidak bersepatu tadi sampai pulang sekolah.
Nah, ini termasuk hukuman. Ini yang harus kita hindari Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai terjadi dengan anak didik kita yang ada di sekolah kita ini. Jadi apapun alasan anak itu harus kita terima dulu. Misalkan dia datang terlambat, dia sering datang terlambat. Kenapa ini datang terlambat? Kita tanya dulu, kita selidiki dulu. Kapan perlu, kita tanya orang tuanya atau orang-orang terdekatnya. Kenapa? Apa tugas dia di rumah? Kita harus menerima Bapak Ibu alasan anak-anak tersebut. Nah, misalkan itu, kalau kamu tidak melakukannya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Kamu pasti dapat hukuman dari Bapak Ibu. Terbebani tidak Bapak Ibu anak kita? Pasti dia masuk sekolah tuh, apalah hukuman saya nanti. Setelah saya misalkan mengerjakan tugas ini, apa yang akan saya dapatkan? Sakit tidak anak-anak tadi? Sakit kan? Karena kita tidak mendengarkan alasannya. Coba kalau kita mendengarkan alasannya dari hati ke hati. Kadang-kadang orang tuanya mungkin bermasalah. Siswa kita banyak bermasalah Bapak Ibu. Banyak broken home. Kemarin ada Dinda kan? Dinda kemarin memang seperti itu kan. Tapi kita tahu anak itu broken home. Kita jangan selalu misalkan memberikan rasa dendam kepada anak itu, walaupun dia ada kesalahan. Kita cari. Kalau kita misalkan anak itu kita dari hati ke hati, insya Allah dia pasti akan mengerti. Kita bimbing anak ini, sebaiknya nak kamu jangan seperti ini. Kamu harus semangat lagi di dalam belajar. Itu kan? Karena di dalam misalkan itu sebenarnya ada keunggulan ya Dinda itu ya. Mayoret, kemudian dia nyanyi, ya. Memang kemarin sempat kesal juga. Tetapi kalau kita sebagai seorang guru, walaupun kita kesal, kita jangan menimbulkan rasa dendam dengan anak itu. Kita cari dulu alasannya. Mungkin dia lain kesempatan dia bisa. Karena broken home kita tahu sendiri Bapak Ibu, kalau broken home itu pasti melibatkan anak kita di rumah maupun terlibat anak didik kita di sekolah ini. Banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Kadang tinggal ini kami itu sipa kelas kami itu tinggal ini. Cuma kamu caranya, cuma dia agak manja ibaratnya ya. Agak manja. Kita maklumi karena kita kan ujung betunya jauh. Azza itu kan apa ya? Jembetunya dia saat kecil kan mungkin dia tidak bersama dengan ibunya. Mungkin dia pengen sebenarnya dekat dengan guru-guru kita yang ada di sini. Itu kan Ibu Sri yang lalu Ibu Sri ya dengan Azza ya. Jadi mungkin Ibu Sri lebih tahu bagaimana kondisi kelasnya pada waktu itu Ibu Sri ya. Satu persatu Ibu Sri lah sering manggil paham kalau Ibu Sri dengan siswa itu ternyata banyak broken home Ibu Sri ya. Cuma kita harus menerima itu, kita harus memperbaiki itu supaya dia lebih bersemangat lagi di dalam belajar. Jadi kalau TK kalau saya jelaskan ke mereka, pokoknya kamu belajar tinggi-tinggi, kalau bisa nanti pendidikan kamu lebih tinggi dari guru-guru yang ada di sini. Itu dikatakan guru yang berhasil. Jangan kamu tidak sekolah. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Nah ini posisi ini, kita itu membuat anak itu merasa bersalah dengan kesalahannya itu. Bagaimana cara kita menjelaskannya? Anak itu misalkan tahu kesalahannya tadi. Nah, posisi ini biasanya suaranya itu cenderung melembut, bukan marah-marah lagi, melembut, tenang. Namun kata-katanya menyalahkan murid. Misalnya, kamu seharusnya sudah tahu, ibu atau bapak lelah sekali mengatakannya. Ibu bapak stres. Pasti gitu kan? Siswa itu kalau kita berkata lembut itu kan ada langsung lembut, bapak ibu tadi cuma ngeneng di dalam hatiku. Dia merasa bersalah kan? Oh ibu itu tadi berarti lah itunya gara-gara kesalahan aku ini. Nah, apa dampaknya Bapak Ibu? Murid akan merasa bersalah dan murid juga akan rendah diri dari lingkungannya. Apakah hal ini baik juga? Tentu tidak. Memang kita secara ini ya kalau kita melihat ini hal positif kata kita. Tetapi murid itu kan
rendah diri dengan lingkungannya. Mungkin dia kurang pede kan, kurang percaya diri, mungkin takut salah. Setelah misalkan kita bicara seperti itu, dia takut salah apa yang dia lakukan, takut salah lagi nih. Padahal tidak selalu salah apa yang dilakukannya. Yang ketiga, posisi teman. Nah, ini biasanya sering juga kita lakukan posisi teman. Kita dekat dengan siswa, kita dekat dengan siswanya dekat juga dengan gurunya. Nah itu. Dalam posisi ini suara guru akan ramah, cenderung bersanda gurau untuk menghangatkan suasana. Misalnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu bapak pernah bantu kamu? Kan lembut gitu. Cuma kita bukan marah gitu kan, mengarahkan. Cuma karena kita suara ibu itu posisi teman. Cuma ini berdampak Bapak Ibu. Memang kita dekat dengan siswa, tetapi ini ada dampaknya bagi kita dan apa dampaknya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Memang betul kan? Kita sebagai seorang guru pasti senang lah kalau siswa itu akrab dengan kita atau siswa senang dengan kita. Kemudian identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun ada namunnya. Perlu diingat, ini masih dorongan eksternal sehingga murid akan ketergantungan dan tidak mandiri. Dengan posisi teman ini, si murid itu akan merasa ketergantungan dan tidak mandiri. Karena mungkin kita selalu lembut, kita misalkan ramah, kita selalu dekat dengan dia, sehingga dia merasa hal itu tidak atau hal itu sewajarnya. Padahal itu membuat siswa kita tidak mandiri. Dia merasa ketergantungan dengan guru tersebut. Nah itu. Kemudian ada posisi pemantau. Nah, guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional ataupun menggunakan suara tinggi. Jadi kalau pemantau ini suaranya datar, bukan marah-marah baik. Misalnya, apa peraturannya? Nah, kita lembut kan? Jika siswa misalkan bersalah atau terlambat, apa peraturan yang ada di sekolah kita? Itu dengan suara yang jelas dan datar. Kemudian dampaknya murid tidak sepenuhnya mandiri cuma dia tidak sepenuhnya. Nah ini yang terakhir adalah posisi manajer. Ini Bapak Ibu sekalian, posisi kita sebagai seorang guru itu seharusnya di posisi ini Bapak Ibu, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan membuat apa merasa bersalah dan lainnya, tetapi kita posisi manajer yang harus kita terapkan kepada murid kita. Apa itu posisi manajer? Posisi ini adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Misalnya, apa yang kita yakini? Atau misalkan apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian ketiga, misalkan dampaknya murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah jadi dengan kesalahan itu kita tanya, misalkan apa yang kita yakini. Misalkan dia melakukan kesalahan, misalkan Ririn, kamu datang terlambat tadi. Iya Pak. Misalkan, apakah kamu tahu misalkan keyakinan kelas kita? Tahu Pak. Nah jangan kita langsung. Kan keyakinan kelas kita kan tidak boleh datang terlambat. Kamu kan sudah tahu itu. Nah, jangan kita pancing dulu. Apakah kamu sudah tahu keyakinan kelas kita? Nah, kita tidak menunjukkan isi dari keyakinan itu. Nah, kalau siswa itu membuatnya keyakinan kelas kita sendiri, pasti dia paham. Nah itu ya untuk posisi manajer. Nah, posisi manajer ini harus kita terapkan Bapak Ibu sekalian, karena dia ada 3 tahapan posisi manajer ini. Nanti kita jelaskan di segitiga restitusi ini. Nah, untuk segitiga restitusi ini yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang lain agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi. Ini segitiga untuk menyelesaikan permasalahan siswa atau murid kita. Kita gunakan segitiga restitusi ini yang lebih efektif kalau menurut saya. Ini yang kami dapat dari belajar di calon guru penggerak ini. Nah, tahapannya juga ada ini.
Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu kita sebagai guru berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Itu. Jadi kita itu menstabilkannya Bapak Ibu. Dari kesalahan dia tadi kita arahkan, kita bimbing sehingga dia bisa menuju identitas sukses tadi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah kita tahu misalkan, setelah kita menstabilkan identitasnya, baru kita validasi tindakan yang salah. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dari pendekatan, kemudian kita lihat respon siswanya bagaimana, baru kita proaktif. Kita gali terus apa yang dihadapi siswa tersebut, sehingga kita bisa memvalidasi tindakan yang salah pada murid kita tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu teori kontrol yang menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik itu dalam diri kita. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Setelah keduanya tadi sudah kita lakukan, maka kita menanyakan keyakinannya dengan siswa. Misalkan dia sudah ini. Nah, kalau dia sudah misalkan selesai, kita tanyakan lagi, apa hal yang akan kamu lakukan setelah hal ini? Dari kesalahan kamu ini, apa yang kalian ingin perbaiki? Nah, seperti itu. Nah, ini contoh penerapannya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jika kamu menemukan hal ini, itu termasuk menstabilkan identitas. Kita pakai kata-kata ini. Misalkan tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Misalkan kita memanggil anak didik kita nih yang bermasalah, kita jelaskan, kita gali. Terus kita beri juga misalkan apa? Kita sebagai seorang guru, kami juga pernah misalkan melakukan hal itu. Atau jika saya di posisi kamu, pasti saya juga melakukan hal itu. Nah, seperti itu. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Contohnya, misalkan perkataan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu sindiran kan? Sindiran dengan murid tersebut. Padahal dia tadi mungkin sudah melakukan hal yang buruk, tetapi kita sindir, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, mungkin kalau siswa itu pasti dia menyadari apa yang dia lakukan. Apa yang penting bagi kamu dari kesalahan dia tadi. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, itu Bapak Ibu sekalian kedua. Kemudian yang ketiga penerapannya ini menanyakan keyakinan. Setelah keduanya tadi kita lakukan, baru yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Atau apa keyakinan yang telah kamu buat di sekolah kita tadi atau di kelas kita? Nah, itu. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Itu contoh untuk penerapan kita di sekolah ini. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ini ada berbagai praktek baik membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Kemudian yang telah kami buat, mungkin penampilan dulu Ibu Riza. Penampilan segitiga restitusi ini Bapak Ibu memang harus kami tampilkan ya. Kenapa harus ditampilkan? Karena sebelum kami melakukan aksi nyata ini kami membuat tindakannya dulu. Jadi Ibu fasilitator itu akan meriksa apakah tindakan yang kami berikan ini sudah dilakukan atau belum. Nah, ini Bapak Ibu keyakinan kelas terlebih dahulu yang saya buat di kelas bersama siswa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nonton secara bersama-sama dulu. Mungkin videonya Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau semuanya sehat dan baik. Perkenalkan dulu anak-anak sekalian pada ini tahapan mensosialisasikan terlebih dahulu Bapak Ibu. Karena di tindakan saya itu ada mensosialisasikan 10 keyakinan kelas terlebih dahulu. Ini diperiksa dengan fasilitator kami apakah saya melakukannya atau tidak. Kalau misalkan tidak berarti nilai kami berkurang.
mensosialisasikan dan membuat keyakinan kelas kita bersama murid kelas 6B. SD beri 25 pada malam. Dan nanti Bapak menjelaskan dulu terlebih dahulu, baru kita membuat keyakinan kelas kita. Nah, adapun tujuan dari kita pembelajaran kita pada hari ini yaitu seluruh murid itu dapat memahami dan membuat keyakinan kelasnya sesuai dengan ide atau gagasan mereka sendiri yang bisa membawa budaya positif bagi kelasnya. Nah, jadi kita membuat keyakinan kelas itu, kalian itu harus memahami dulu apa yang dijelaskan. Ini ya Bapak Ibu, ini untuk mensosialisasikan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membuat keyakinan kelas itu, kalian kenalkan dulu dengan siswa atau murid kita di kelas apa itu keyakinan ke kelas. Kita arahkan terlebih dahulu. Mungkin ini sudah bisa dipahami Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelas mensosialisasikan ini, kita jelaskan langkah-langkahnya dan seperti itu. Dan bertanggung jawab di dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. Nah, kesepakatan kelas ini untuk menuju impian kalian itu Rapi dan Wahyu. Itu. Sekarang Pak mau tanya dulu, impian kamu itu dalam mana? Impian kamu, harapan kamu kelas itu mau seperti apa? Nah, coba. Yang lain mungkin kelas. Tidak mungkin kalau kamu tidak ada impian kamu di dalam kelas. Coba kalau untuk laki-lakinya impian kamu dalam mana? Nah, untuk apa kita dari bagaimana kita supaya kelas kita bersih? Tentunya harus menjalankan tugas di impian dengan baik. Paham? Dan yang kedua dapat menciptakan lingkungan. Boleh lebih dari ini ya. Proses kita pembuatan Bapak Ibu, pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita kasih kertas supaya siswa itu menuliskan apa yang diinginkannya itu. Jadi bukan kita sebagai seorang guru yang membuat keyakinan kelas, tapi kita bersama siswa tadi. Itulah yang akan kita jalankan di kelas kita. Lanjut. Ya boleh. Nah, boleh ke bawah. Jangan lihat. Kita baca terlebih dahulu apa itu keyakinan ke kelasnya. Mungkin ada salah satu siswa yang ingin membantu Pak di sini untuk membacakannya, boleh laki-laki, boleh perempuan, atau boleh silakan. Ayo silakan maju, Anda. Nah, sekarang kita akan menyuruh Amanda untuk membacakan keyakinan kelas yang kamu buat. Boleh Amanda, silakan Amanda. Nah, sekarang yang kedua ada tadi bersikap jujur, kemudian saling bersikap jujur juga ada dua, kemudian apa lagi? Yakin? Apakah sudah jelas? Nah, Bapak Ibu, setelah dibuat sepakat, maka kita menandatangani. Seluruh siswa kita disuruh menandatangani kesepakatan yang telah dibuat itu. Itu ya Bapak Ibu. Sudah paham ini Bapak Ibu? Ya, bisa kita terapkan nanti. Nah, karena di sini ada dua Bapak Ibu ya videonya. Di sini ada juga yang namanya video yang kedua itu saya membagikan video demonstrasi kontekstual saya. Ini segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu ya, tugas demonstrasi kontekstual mengenai segitiga restitusi. Ini ada kasusnya nanti yang saya selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Ini kasus pertama. Ini kasus pertama, ceritanya Bapak Ibu, ada salah satu siswa saya yang pemimpin upacaranya tidak dijalankan. Padahal dia pada waktu hari Senin itu bertugas sebagai pemimpin upacara.
ini yang harus kita lakukan juga dalam segitiga restitusi. Kemarin Bang. Nah ini segitiga yang saya lakukan. Waalaikumsalam, silakan duduk. Ya Pak, terima kasih. Ririn, kemarin Bapak perhatikan kamu tidak masuk sekolah ya? Iya Pak. Padahal kamu sudah tahu kan bahwa kamu bertugas sebagai pemimpin upacara bendera. Iya Pak, saya tahu. Tapi sebenarnya saya belum siap untuk bertugas menjadi pemimpin upacara. Oh begitu, tidak apa-apa Ririn. Ini menstabilkan itu adalah hal yang manusiawi. Jika Bapak di posisi kamu, mungkin Bapak akan melakukan hal yang sama. Iya Pak. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu belum siap menjadi pemimpin upacara. Karena saya baru pertama kali Pak ditunjuk sebagai pemimpin upacara. Jadi saya belum berani Pak. Sekarang coba kita lihat lagi tindakan yang dilakukan Ririn. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang telah kita sepakati bersama di kelas? Belum Pak. Jadi keyakinan mana yang belum sesuai dengan Ririn? Saya tidak bertanggung jawab Pak dengan tugas yang telah diberikan. Bagus sekali Ririn kalau kamu sudah memahami hal itu. Apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Sangat bersedia Pak. Kalau begitu, kira-kira kamu ingin menjadi orang seperti apa untuk memperbaikinya? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi terhadap tugas yang diberikan. Baiklah, sekarang mari kita pikirkan bagaimana kamu memperbaiki masalah ini. Baik Pak, saya akan memberanikan diri untuk bertugas menjadi pemimpin upacara dan selalu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Mulai kapan Ririn akan melakukan hal ini? Mulai dari sekarang Pak. Bagus sekali Ririn. Semoga kedepannya Ririn dapat lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama Ririn. Silakan Ririn masuk kembali ke kelas untuk belajar. Baik Pak. Itu ya Bapak Ibu, segitiga institusi yang Assalamualaikum dijalankan. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ririn Andriani, siswa SD Negeri 25 Pagar Alam. Saya sangat senang belajar dengan Bapak Hepri dalam menyelesaikan persoalan yang saya hadapi. Dengan hal ini, saya bisa menyadari kesalahan yang saya lakukan dan saya bisa menyelesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak Hepri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi yang kami jalankan. Tugas ini sudah kami kumpul dan sudah dinilai oleh fasilitator kami Ibu Tuti Yusefah. Nah itu katanya tolong ditampilkan pada waktu kamu aksi nyata. Makanya kami menampilkan ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah mungkin dari sini sekarang setelah kita mempelajari itu kita ada refleksi dulu Bapak Ibu sekalian. Ada refleksi. Sebelum kita tutup kita harus memberikan refleksi dulu terlebih dahulu. Yang pertama ada hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik dan perang Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Nah di sini untuk saya ya. Nah sekarang saya minta refleksi dari Bapak Ibu sekalian. Untuk yang nomor 1 mungkin ada, ya mungkin Ibu Dili Yurna untuk yang nomor 1 refleksinya perkenalkan dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dili Yurna dari SD Negeri 25 Pagar Alam. Saya akan merefleksi hal baru yang saya dapatkan, yaitu seorang guru harus memahami 5 dasar kebutuhan murid dan bisa memposisikan diri sebagai manajer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kasih aplaus untuk Ibu Dili Yurna yang telah merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini dengan baik sekali, ya benar sekali. Yang harus kita lakukan, kita harus memahami 5 kebutuhan dasar, kemudian kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer.
Nah, mungkin kita refleksi yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Mungkin siapa? Ya, Ibu Sri Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sri Utami, wali kelas kelas 5B. Baiklah, setelah mengikuti kegiatan ini saya merasa senang sekali karena saya bisa lebih memahami tentang budaya positif untuk bisa nanti kita kembangkan di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali Ibu Sri Utami yang telah memberikan refleksinya. Terima kasih. Tadi katanya setelah mempelajari ini dia akan menerapkannya di lingkungan sekolah kita ini. Itu adalah hal yang baik, yang harapan kami semua yang ada di sini. Terima kasih Ibu Sri yang telah menyampaikan refleksinya. Kemudian kita lanjut ke refleksi yang 3, peran apa yang akan kalian terapkan nanti. Mungkin dari sini Ibu Nani Hartati ya. Baiklah, terima kasih pada Teh Hepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Hartati, saya guru mapel agama. Di sini setelah saya mengamati kegiatan ini, saya akan membimbing dan menuntun murid dalam menerapkan budaya positif di sekolah ini. Mungkin itulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kesemua yang telah memberikan refleksinya. Ya, benar sekali tadi apa yang kalian sampaikan itu juga benar sekali. Peran AMO itu adalah peran kita sebagai seorang guru pada budaya atau hal-hal positif sekali. Terima kasih Ibu Nani yang telah merefleksikannya. Ya, itu. Nah, kemudian setelah refleksi ini, sebelum kita tutup, nah ini kalau refleksi saya di sini, hal baru yang saya dapatkan pada waktu mengikuti CGP, saya ingin merubah kebiasaan saya sebagai penghukum menjadi sebagai manajer. Karena penghukum ini kadang-kadang pernah kita lakukan. Jadi setelah mempelajari di guru penggerak ini, maka saya insya Allah akan menerapkan posisi sebagai manajer. Kemudian saya merasa senang saat mengikuti kegiatan ini. Karena saya dapat berbagi dengan rekan sejawat yang ada di sini tentang budaya positif ini, sehingga kami berharap rekan-rekan yang ada di sini bisa mengikuti, bisa menerapkannya dengan baik. Kemudian peran yang saya ambil, yang akan saya lakukan, saya selalu membimbing dan menuntun murid-murid saya untuk belajar lebih baik lagi dan peduli terhadap lingkungan di sekolah serta memberi tauladan bagi murid di sekolah. Tauladan Bapak Ibu sekalian yang lebih penting. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang telah merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian setelah itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu bahwa dalam kegiatan hari ini terhadap apa yang saya sampaikan, saya berharap sebagai seorang guru dapat menerapkan budaya positif yang ada di sekolah dengan baik dan juga dalam menyelesaikan setiap permasalahan dapat menggunakan segitiga restitusi dengan mempromosikan sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi setelah ini kami berharap kalian bisa menerapkannya. Itu Bapak Ibu sudah paham semuanya? Nah, sebagai penguatan saya sebagai pemberian kegiatan pada hari ini, saya pengen meminta umpan balik dari rekan-rekan yang ada di sini sebagai motivasi saya untuk kedepannya. Mungkin ada di sini untuk memberikan umpan baliknya. Ibu Andri, ya Ibu Andri terlebih dahulu. Yang persilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti kegiatan dan menyaksikan pemaparan tentang aksi nyata dan budaya positif dari Bapak Hepri Mansur SPD, saya sangat tertarik dan senang sekali karena saya mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru seperti posisi kontrol sebagai manajer dan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah kami. Terima kasih. Ya, kita kasih aplaus untuk
umpan balik yang diberikan oleh Ibu Andriani. Terima kasih Ibu Andriani yang telah menginspirasi saya, memotivasi saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Kemudian tadi ada Ibu Herniati juga. Terima kasih. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Hepri Yansur tadi tentang budaya positif sangat baik dan menginspirasi kami untuk menerapkannya di sekolah kita yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Herniati yang telah menginspirasi, kemudian memotivasi juga untuk rekan-rekan yang ada di sini maupun yang lainnya. Terima kasih Ibu Herniati yang telah menyampaikan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian sebagai aksi nyata yang saya buat pada hari ini. Terima kasih atas semua waktunya yang telah Bapak Ibu luangkan untuk hari ini, yang telah menyita waktunya hari ini. Tetapi sebelum saya tutup, saya berpantun sedikit. Gedung tinggi menembus awan, merpati hinggap di atas dahan. Terima kasih atas seluruh perhatian. Aku minta maaf atas semua kesalahan. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.